Pemirsa, kembali di Live Channel. Kali ini kita bahas mengenai gigi berlubang. Bagaimana bisa berujung maut. Tapi tadi segmen pertama kita udah bahas tadi bagaimana kita bisa mengenali gigi berlubang dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut bisa berakibat fatal. Nah, sekarang kita bahas mengenai treatmentnya. Banyak orang yang takut ke dokter gigi karena mereka takut giginya akan dicabut atau mungkin diapa-apakan lah. Padahal mungkin belum tahu persis sebenarnya akan diapakan sih kalau misalkan ke dokter gigi itu. Nah, dokter, tadi kita bahas mengenai orang yang ke dokter gigi ya, kalau giginya berlubang. Nah, itu biasanya kan tidak bisa kita tunda-tunda kalau misalkan memang sudah ada busuk ya atau ada bakteri di dalamnya. Nah, sebenarnya akan diapakan sih giginya itu? Oke, kalau udah sampai ke dalam saluran syaraf itu tadi, ya pulpa, itu kita nggak bisa langsung tambal dalam sekali pertemuan biasanya. Jadi kan karena bakterinya udah menginvasi ke dalam syaraf-syaraf dan pembuluh darah itu sendiri. Jadi kita harus bersihkan dulu di dalamnya gitu, Dok. Jadi sampai ke ujung akar kita bersihkan, beberapa kali datang, kita pakein obat-obatan, terus yang terakhir itu disterilisasi sehingga bakteri udah nggak bisa masuk, nggak bisa menginvasi lagi ke dalam pembuluh darah. Habis itu baru terakhir kita tutup dengan tambalan permanen. Nah, kalau misalkan orang masih giginya lubang tapi ringan lah gitu, itu harus dicabut apa enggak? Oh enggak, itu kan ketakutannya orang soalnya. Iya. Enggak, kalau kita sih sekarang ini sebisa mungkin selama gigi itu masih bisa dirawat, kita pasti rawat dulu. Mau itu lubang kecil atau lubang besar, kita pasti rawat dulu kalau masih bisa sebelum dicabut, sebelum melakukan pencabutan. Kalau apalagi kalau giginya lubangnya masih kecil, itu bisa kita langsung tambal aja, sekali datang langsung beres bisa. Jadi nggak harus selalu dicabut giginya kan? Enggak. Nah, gigi itu yang mana sih yang biasanya sering lubang itu? Paling sering itu ya gigi belakang sih ya, Dok ya. Karena kan kita lebih nggak kelihatan gitu kalau sikat gigi, apalagi yang atas gitu kan. Lebih susah lah untuk mendeteksi lubang-lubang yang kecil gitu kan. Jadinya udah keburu jadi besar, biasanya baru ketahuan gitu ada lubang. Karena kan juga jarang pada ya menunda-nunda lah ke dokter gigi 6 bulan sekali itu. Banyak orang yang menunda juga. Kecuali kalau sakit ya? Iya. Sakit banget lagi. Iya. Kalau sakit cuma dikit biasanya masih ditunda. Nah, itu memungkinkan nggak sih orang ya kan katanya, ya kemarin sakit nih, sekarang udah nggak lagi gitu. Nah, itu kan proses apakah terus berjalan atau memang sudah sembuh sendiri? Oh iya, bisa. Kalau misalnya waktu itu sempat sakit nih, ditahan-tahan, pakai obat aja, terus lama-lama udah hilang sakitnya. Itu berarti giginya udah sepenuhnya mati. Kalau misalnya masih ada rasa sakit, itu biasanya giginya masih ada yang sebagian yang hidup. Jadi kan kalau gigi itu kan apalagi gigi geraham itu akarnya nggak cuma satu, Dok. Jadi dia biasanya ada 3 sampai 4. Misalnya lubangnya dari sebelah mana, dari agak depan, nah berarti itu akar gigi yang depan yang terinfeksi lebih dulu, itu yang sakit duluan. Terus misalnya dia udah mati, yang belakang mulai terinfeksi, akar yang belakangnya itu lagi sakit lagi. Jadi ntar misalnya 3-3-nya atau 4-4-nya udah mati, ya udah giginya ya udah nggak berasa apa-apa habis itu. Jadi ini bisa, maksudnya bisa saja memang sakitnya berhenti gitu ya, tapi itu sebabnya karena sarafnya sudah mati. Iya. Jadi berarti justru sebenarnya kalau orang sakit gigi itu masih ada alarmnya ya? Iya, masih sempat nih berarti diperbaiki iya. gitu. Nah, kalau misalkan orang dalam keadaan sakit gigi tadi ya, nah terus dia diperbaiki lah giginya, ditambal, itu masih mungkin kena sakit gigi lagi berikutnya kalau dia tidak jaga kan? Iya, betul. Jadi karena itu memang tadi kita harus benar-benar apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga kebersihan gigi dan tidak sampai berlubang. Oke. Jadi yang pertama ya sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride itu setelah makan. Jadi setelah makan pagi dan setelah makan malam sebelum tidur itu wajib. Terus kalau misalnya ditambahin selama 1 kali aja sehari itu perlu pakai benang gigi atau dental floss. Atau kita sekarang juga ada teknologi baru yaitu water floss yang penyemprot gigi itu buat bersihin sela-sela gigi itu malam hari aja ditambahkannya. Jadi misalnya ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang nggak terjangkau sama sikat gigi, atau misalnya gigi orang tersebut rapet-rapet banget gitu kan, susah dibersihin dengan sikat gigi, itu kita bantu keluarin sisa-sisa makanan yang terselip dengan dental floss atau water floss. Terus kita juga perbanyak minum air putih harus ya, Dok, supaya menetralisir kondisi asam dalam mulut. Kurangin makan dan minum manis juga ya, Dok, kan itu juga ngaruh bukan buat gigi aja, kalau itu buat seluruh kesehatan ya. Yang terakhir ya cek gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali paling enggak.
Nah, sebenarnya cara sikat gigi yang benar tuh gimana? Kayaknya pemirsa juga Mhm. belum tentu tahu semua deh. Oke, iya sih. Kalau yang cara sikat gigi yang baik itu sebenarnya ya dengan pasta gigi berfluoride pastinya, itu 2 kali sehari setelah makan. Kalau bisa sih ditunggu 30 menit sampai pH-nya netral dulu, baru disikat giginya 30 menit setelah makan. Terus digunakan juga kalau bisa sikat giginya yang bulunya jangan terlalu keras. Karena bulu yang terlalu keras itu juga nggak bagus buat gusi. Jadi gusi bisa lama-lama resesi atau turun ya. Terus kalau sudah sikat gigi itu harus menghabiskan waktu paling enggak 2 menit. Kenapa 2 menit? Itu waktu yang kita hitung-hitung cukup buat mencakup nyikat semua permukaan gigi, depan, belakang, atas, bawah itu kena semua. Terus supaya juga fluoride itu lebih terserap sama gigi gitu, Dok. Nah, ada yang bilang bahwa sikat gigi tidak perlu pakai pasta gigi sebenarnya. Itu menurut dokter Vera gimana? Nggak setuju sih, Dok. Soalnya kan kalau misalnya fluoride itu juga memperkuat lapisan enamel gigi. Jadinya ya diperlukan juga lah buat gigi, apalagi kan ada sisa-sisa makanan yang masih perlu dibersihkan, itu ya perlulah pasta gigi buat bantu juga bersihin. Sebanyak apa sih sebenarnya kalau orang sikat gigi itu pasta gigi seberapa? Nggak usah terlalu banyak sih, Dok, paling nggak sebesar biji jagung aja cukup. Oh, jadi nggak perlu sampai seluruh Nggak permukaan usah. sikat giginya itu kan? Iya, nggak Kayak perlu. kalau kita lihat biasanya di Iya. seluruhnya satu Iya. itu semuanya gitu, nggak Nggak perlu perlu. sih, Dok. Nah, sebenarnya kalau sikat gigi itu berapa kali sehari jadinya? 2 kali sehari, yaitu setelah makan tapi dilakukannya. Jadi biasanya kan orang bangun tidur langsung sikat gigi, nah itu sebenarnya kurang tepat. Jadi lebih baik sarapan dulu, baru abis itu sikat gigi. Jadi sisa-sisa makanan juga bersih. Terus yang terutama itu yang paling penting itu yang sebelum tidur, Dok. Itu paling penting banget karena kan kalau kita tidur kan juga kondisi mulut kering, air liur kurang. Nah kalau ada sisa makanan di situ berubah menjadi asam, nah itu jadi lebih cepat membuat lubang pada gigi kalau yang nggak disikat. Kalau makan siang harus sikat gigi nggak sebenarnya? Nggak juga perlu juga sih, Dok. Nggak usah terlalu sering juga, nggak apa-apa, 2 kali aja cukup. Jadi sebelum tidur sama waktu bangun tidur setelah sarapan Setelah gitu sarapan, ya. iya. Ya. Kalau kan banyak orang banyak nih kebiasaan makannya. Ada orang yang intermittent fasting katanya. Iya, Ada iya, yang iya, makan iya. pagi di skip. Iya, Nah, kan bener berarti sih. aturan giginya ya intinya habis makan sikat Iya, gigi atau iya. sebelum tidur ya berarti ya. Betul. Nah, sekarang kalau orang pakai kumur-kumur ya. Ada kan orang pakai kumur-kumur itu apa sih manfaatnya pakai kumur dengan cairan khusus itu? Kalau obat kumur itu fungsinya ya paling enak buat ya lebih fresh gitu ya kondisi rongga mulutnya. Cuman ada yang harus kita hindari juga dari obat kumur, kita harus baca juga komposisinya, apakah ada alkohol atau enggak. Kalau ada kandungan alkohol, kalau kita pakai setiap hari itu juga nggak bagus. Alkohol itu kan juga sifatnya asam di dalam mulut. Selain itu dia juga bikin kondisi mulut lebih kering sehingga produksi air liur itu berkurang juga. Jadi kalau lama-kelamaan dipakai ya cuman buat seger-seger aja, tapi buat kondisi rongga mulut itu juga nggak bagus sih. Jadi kita juga harus pilih-pilih buat obat kumur, kalau yang nggak ada alkohol ya boleh, nggak apa-apa dipakai tiap hari. Nah, kalau misalkan orang berkumur, katanya kan lebih fresh dan isinya macam-macam juga tuh. Ada yang nggak ada rasanya sih sebenarnya ya. Iya, Bagus yang mana? lebih baik yang nggak ada rasanya sih, Dok. Hmm. Yang nggak ada kandungan alkoholnya, itu lebih penting. Jadi sebenarnya berkumur itu wajib rutin atau untuk apa? Kondisi apa? Enggak juga sih, kalau misalnya kumur, kalau misalnya ada yang kita habis pasca pencabutan gitu kan, giginya jadi ada luka, itu kita resepin obat kumur antiseptik, ya itu cuman supaya mencegah ada bakteri di dalam mulut lebih banyak, jadinya penyembuhan luka kan juga lebih cepat. Tapi kalau buat yang sehari-hari rutin itu sih fungsinya sebenarnya ya nggak terlalu banyak juga sih buat gigi, jadi lebih ke fresh aja kondisi rongga mulutnya. Jadi sebenarnya nggak wajib ya Iya, sebenarnya. nggak wajib. Berarti cara untuk merawat gigi sebenarnya cukup simpel ya berarti ya? Iya, sikat gigi dan flossing. Iya. Nah, ngomong soal flossing ya. Flossing ini kan mungkin ya nggak sebanyak orang sikat gigi lah. Sikat Iya. gigi kan hampir semua orang kayaknya sih rutin ya. Betul. Sejauh ini saya belum pernah sih ketemu orang yang ngobrol terus, oh saya nggak pernah sikat gigi gitu. Kayak nggak ada Iya, ya. iya. Tapi kalau flossing itu belum tentu loh. Flossing ini Betul. apakah juga harus rutin atau enggak? Iya, sebaiknya sih rutin, 1 kali sehari, malam hari aja. Jadi biasanya, soalnya banyak kan yang makanan yang sisa-sisa di sela-sela gigi itu nggak bisa terjangkau sama sikat gigi.
Apalagi kalau yang giginya kondisinya rapet-rapet semuanya itu susah banget dijangkau sama sikat gigi buat lepasin sisa-sisa makanan tersebut. Jadi better sih flossing, atau kalau yang susah misalnya kan banyak yang komplain, "Susah nih Dok pakai dental floss nggak bisa," gitu ya. Itu ada juga yang dental flossnya ada gagangnya, itu juga gampang. Bisa beli di mana-mana juga dijual kok. Atau yang terbaru sekarang yang water floss, itu tinggal disemprot aja nanti sisa makanannya keluar, disemprot pakai air. Oh gitu. Nah itu Iya. lebih efektif mana? Kalau buat yang rapet-rapet banget giginya sebenarnya lebih efektif dental floss. Dental floss Karena yang biasa ya? Iya, yang biasa. Nah memang sebenarnya sih itu kan bagi sebagian orang dianggap nambah kerjaan tuh, Iya. ambil gigi terus pakai begitu lagi. Nah Iya. bagian mana yang sangat krusial untuk digunakan dental floss itu? Sebenarnya sebaiknya semuanya Semuanya sih ya, Dok. Iya, gitu ya? semuanya sih. Semuanya dilewatin satu kali aja Oh, dengan semua dental satu floss. kali dilewatin. Iya, Jadi atas bawah, atas depan bawah, belakang depan semua belakang. dilewatin Betul. sekali-sekali aja gitu ya. Iya. Nah, orang-orang yang malas dental floss biasanya apa tuh kalau dokter temukan? Wah, ini banyak ini nih. Kondisinya ya, misalnya Dok ya. kondisi ya. Berarti dia biasanya ada lubangnya itu di sela-sela gigi. Apalagi yang kondisi giginya rapet-rapet, nah itu biasanya lebih sering banget terjadi ada karies atau lubang gigi itu di sela-sela giginya, Dok. Dokter, kalau dokter mau kasih tahu sama pemirsa kita lah misalnya ya, kira-kira apa sih dokter yang dokter mau katakan supaya nggak takut ke dokter gigi? Iya, kalau pasien-pasien yang emang takut ke dokter gigi itu biasanya kita edukasi dulu lah ya pertama, nggak langsung dikerjain gitu semuanya, enggak. Kita jelasin dulu ada apa aja kondisi di mulutnya gitu ya Dok ya, apa aja perawatan yang diperlukan. Jadi kalau udah dijelasin satu-satu biasanya pasiennya ngerti, jadi nggak kaget lagi. Terus ya kita juga di sini kan zaman semakin canggih, semakin modern gitu ya Dok, alat bahan juga berkembang gitu. Jadi dibandingin zaman dulu itu ya sekarang udah lebih banyak alat-alat yang bekerja lebih halus lah gitu Dok. Jadi lebih nggak sakit buat pasien. Obat-obatan juga lebih banyak pilihan. Jadi bisa pakai obat-obatan yang anti sakit. Misalnya kalau pasiennya takut banget, kita bisa ada pilihan juga di anestesi lokal di giginya. Jadi waktu dikerjain pasiennya nyaman, nggak berasa sakit sama sekali. Itu jangan takut juga Dok sama jarum suntik. Nah kan kalau anestesi orang dengernya, aduh disuntik ya Dok, takut gitu. Enggak, jarum suntik zaman sekarang itu enggak kayak zaman dulu yang buat di gigi. Kalau zaman dulu kan jarum suntiknya besar gitu ya Dok, jadi waktu dimasukin juga pasti berasa. Kalau sekarang tuh enggak, ada juga anestesi olesnya dulu, terus baru kita masukin jarumnya tuh sangat kecil, jadi biasanya minimal banget lah sakitnya. Nah ya baik dokter, memang mudah-mudahan sekarang mereka lebih takut Iya. kalau sakit gigi beneran ya daripada sakit karena ke dokter gigi Iya. ya. Nah baik, dalam kitab Korintus ada tertulis juga bahwa kalau kita makan atau kita minum itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kan kita sudah bahas bahwa ternyata makanan pun sangat berpengaruh ya Iya. pada kesehatan gigi juga. Menurut dokter bagaimana kitab ini untuk mungkin sebagai pesan buat pemirsa di rumah? Oke, ya makanan itu juga harus dijaga ya Dok ya, secara quality dan quantity juga. Jadi kalau semua yang berlebihan itu juga nggak baik Dok. Jadi misalnya nih kita dibilangin minum infused water atau air dengan perasan lemon gitu, itu bisa bikin kita lebih sehat. Ya kalau dilakukan pagi, siang, malam minumnya itu terus juga nggak bagus juga buat gigi kita. Kan itu kan kondisinya asam ya Dok, jadi gigi-gigi juga lebih cepat erosi, terjadi erosi. Jadi apapun yang berlebihan, yang katanya walaupun itu dibilang sehat buat tubuh, tapi kalau berlebihan juga nggak baik dikonsumsi berlebihan gitu. Baik Dokter Vera, terima kasih banyak untuk pencerahannya pada hari ini ya. Baik pemirsa, ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi apa kita lakukan apakah bermanfaat atau berguna untuk kita. Jaga kesehatan kita, karena ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Sampai ketemu di rasional berikutnya, salam.